Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk kelas 8 semester 2 kita baru kali ini ya semester kedua atau semester genap. Pertama kita bertemu, mudah-mudahan anak-anak semua sehat semua ya. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah sejenak kita berdoa, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Marilah anak-anakku berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Dan anak-anak yang belum menyiapkan alat-alat tulis ya, segera siapkan alat-alat tulisnya. Yang penting kamu punya catatan. Bu, seandainya ini nanti videonya kok ada yang tulisannya putus-putus gimana? Nanti bisa WA ke Bu Yung, saya beri PowerPoint-nya ya. Kemarin temanmu ada yang begitu. Bab 4 mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Apa saja yang menjadi tujuan pada pertemuan kali ini ya? Ini kita ambilkan foto pada zaman kebangkitan nasional ya, sebelum Indonesia merdeka. Jadi mulai awal adanya penjajahan. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini kalau berpakaian seperti ini kan sudah bagus ya. Malah sopan-sopan pakaiannya. Nggak ada yang pakaiannya apa? Kainnya kurang nih. Kalau kita membahas mengenai kebangkitan nasional, itu kita ingat pada apa? Perkumpulan Budi Utomo yang dimulai pada tahun 1908. Kita lihat saja ya. Tujuan daripada pertemuan kali ini yaitu tujuan pembelajaran mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Sorry, ini kok kemerdekaannya double 2 ya. Nanti setelah ini kita hapus. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengidentifikasi makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari 7 pembelajaran ini, ya mungkin ini tujuan pembelajaran. Kalau nanti di videonya terputus, nanti saya kirim apa? PowerPoint-nya. Next, lanjutannya.
kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini di sini saya kutip ya. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, politik adu domba, yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan sendiri. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya. Kita ulangi lagi ya. Awal mulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera. Adu domba yaitu mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Karena di negara kita terkenal dengan kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan yang paling termasyhur itu apa? Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Termasuk juga apa? Kediri juga merupakan kerajaan juga zaman dulu. Panjalu dengan Daha. Next. Ini latar belakang kebangkitan nasional. Kalau kita melihat tadi VOC semacam itu mempunyai politik divide et impera. Jadi isinya apa? Mengadu domba. Latar belakang kebangkitan nasional ini diprakasai oleh pelajar-pelajar Indonesia atau mahasiswa yang duduk di Stovia atau apa ya kalau sekarang itu namanya Universitas Kedokteran. Pada waktu itu kan orang-orang Indonesia sudah banyak yang pinter-pinter, cerdas-cerdas. Efek lanjutan, jadi Belanda itu mempunyai kebijakan pintu terbuka. Jadi apa? Menciptakan tenaga kerja yang cukup terampil dan dari penduduk pribumi. Karena pada waktu penjajahan itu kalau orang Indonesia asli disebut apa? Pribumi, penduduk pribumi. Makanya ada kerja tanam paksa dan sebagainya itu. Ada kerja rodi, kerja tanam paksa dan sebagainya. Ini latar belakang kebangkitan nasional. Maksudnya para pemuda mempunyai bangkit daripada zaman penjajahan mau menjadi apa? Merdeka, ingin merdeka. Nah ini gambarnya. Ini masih putus ya. Kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah ini
latar belakang kebangkitan nasional itu ya ini perintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Biar nggak disebut pribumi ya, maka warga negara pemuda-pemuda Indonesia pengen bangkit, ingin memerdekakan negaranya. Terus yang kedua, next, latar belakang yang kedua ini bisa kamu lihat seperti ini ya. Ini penduduk non pribumi, penduduk pribumi. Kalau yang ini kayak non pribumi. Para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsawan sebagai bangsa ya bangsanya yang tertindas. Para kaum pelajar pribumi, khususnya warga negara Indonesia atau orang-orang Indonesia asli itu ya, merasa dirinya tertindas. Nah, ini ada gambarnya, kalian bisa mengamati ya, kayak apa sampai ini kurus-kurus itu, iya toh, ngeleset ini namanya apa? Bayangkan seperti ini, kayak kurang makan gitu ya, ya toh, tertindas semacam ini. Terus selanjutnya, ini baru yang kedua dari kebangkitan itu tadi. Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain. Karena merasa tertindas, merasa diadu domba, sehingga Dr. Wahidin Sudirohusodo melontarkan gagasan agar para mahasiswa Stovia segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa biar tidak tertindas ya. Stovia itu universitas ya, yang jurusan kedokteran yang ini mempunyai ide segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan bangsa Indonesia. Ini yang tertutup ini makna kebangkitan nasional perjuangan kemerdekaan. Tapi masih merupakan Budi Utomo dan pergerakan lainnya, organisasi pergerakan lainnya, kan semuanya ini pengen Indonesia merdeka ya. Zaman itu, waktu itu sudah mempunyai semangat yang luar biasa. Semangat nasionalisme juga menjalar pada organisasi Sarekat Islam. Ini organisasi Sarekat Islam, keprihatinan Tirto Adisuryo terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Makanya mendirikan organisasi yang namanya Sarekat Islam. Di dalamnya bergerak dalam perdagangan. Ini Sarekat Islam yang pertama tadi apa? Budi Utomo, kedua Sarekat Islam. Terus sekarang yang ketiga ini apa? Indisel Partai. Selain itu muncullah organisasi Indisel Partai yang memiliki tujuan meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Marilah anak-anakku kita lanjutkan yang B, yaitu mengenai arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan.
kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Next. Yang kedua, masih mengenai pengertian arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Kebangkitan nasional dapat berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan. Kebangkitan nasional dapat berarti bangkitnya kesadaran bahwa kita harus berani berusaha dan tidak pasrah menerima segala sesuatu. Jadi apa nak? Baper, bawa perubahan ya. Ora bawa perasaan, bawa perubahan. Jadi arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Itu tadi. Ada 3 ya. Yang atas tadi juga merupakan tambahan ya, pentingnya kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ini perlu kalian catat juga. Ini agak kelihatan ya. Ini merupakan perintis kebangkitan nasional, ya, termasuk Dr. Wahidin Soedirohusodo. Itu tadi di depan sudah di atas sudah saya sebutkan, ada juga fotonya ya. Di sini perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini ternyata disambut baik oleh para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Lahirlah Budi Utomo. Makanya tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini sejarahnya ini. Yang punya gagasan itu Dr. Wahidin Soedirohusodo dan para pelajar Stovia. Atau seperti universitas atau perguruan yang bikinan Belanda. Untuk untuk pribumi. Orang Indonesia itu kalau zaman Belanda itu sebutannya pribumi ya. Berdirilah suatu organisasi yang dinamakan dengan Budi Utomo. Yang artinya atau dari bahasa Sakerta, bodi atau budi itu berarti keterbukaan jiwa. Kalau sekarang itu namanya transparan ya. Bloko transparan. Pikiran, kesadaran, akal atau pengadilan. Maksudnya tidak pilih kasih ya. Pemikiran yang tidak pilih kasih, semuanya punya hak yang sama. Yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan utomo berasal dari utama. Maksudnya tingkat yang pertama atau yang sangat baik. Ya. Mudah-mudahan anak-anak dari sini sudah bisa jelas, bisa mengerti ya.
Kalau misalnya di sini tayangannya video ini tulisannya putus-putus, nanti bisa WA ke Buyung, saya kirim PowerPoint-nya. Saya akhiri sekian ya anak-anak. Pada pertemuan kali ini, marilah kita baca dengan Alhamdulillah, semoga COVID cepat berlalu, kita bisa new normal, pembelajaran normal kembali. Saya akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.